Ya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, karena kehidupan kita ini sementara bagaikan uap, maka dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah baik-baik, lihatlah kembali, renungkanlah kembali, evaluasilah, koreksilah kembali hidupmu. Bagaimana kamu hidup? Dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi sebagai orang arif. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah kita seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Ya, hidup kita ini singkat, Bapak Ibu Saudaraku, sementara. Maka sebelum kita akhiri 2023 ini, mari kita sama-sama renungkan kembali hidup kita sepanjang tahun ini. Ya, kita koreksi kembali hidup kita, perhatikan kembali kehidupan kita secara seksama. Seperti apa kita hidup sepanjang tahun ini? Ada hal-hal yang baik yang kita lakukan, kita terus lakukan di tahun yang akan datang. Tapi ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan di sepanjang tahun ini. Maka di tahun yang baru nanti, mari kita perhatikan lagi hidup kita. Biarlah kita tidak hidup lagi seperti orang bebal, tetapi biarlah kita hidup seperti orang arif, kata firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari perhatikan hidup kita. Mari renungkan hidup kita masing-masing. Kita sendiri yang tahu seluruh kehidupan kita. Ya, kita sendiri yang tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita perbuat, yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Dan mari kita perhatikan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Nah, yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita terus usahakan, tetapi kita terus lakukan yang baik. Tetapi hal itu, hal yang tidak baik, tinggalkan itu di tahun ini. Haleluya. Kita tinggalkan di tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 16 dikatakan di dalam Efesus tadi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 16 tadi berkata, Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan masih kita beri, Tuhan masih berikan kita kesempatan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa beribadah, dan Tuhan masih berikan kita waktu-waktu ke depan. Firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada, yang Tuhan berikan bagi kita dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan kita buang waktu dengan hal yang sia-sia. Jangan kita buang-buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan kita buang-buang waktu kita, Bapak Ibu Saudaraku, hanya untuk mengejar kepuasan kita, hanya untuk mengejar dunia ini. Sementara saya sampaikan tadi bahwa hidup kita sementara. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita waktu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita terlalu asik mengejar dunia ini. Ya, tetapi kalau Tuhan masih berikan kita waktu, mari kita belajar seperti tadi, mengerti kehendak Tuhan, mengejar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar hidup di dalam kehendak Tuhan, dalam kehidupan kita selama masih Tuhan berikan waktu.